Kejaksaan Agung RI telah melayangkan surat pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Namun diketahui Riza telah mangkir dari 2 kali panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Akankah juga mangkir pada panggilan ketiga? Langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama. Selamat siang, Dika. Bagaimana langkah terbaru dari Kejaksaan Agung RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Riza Khalid? Ya, selamat siang Maggie. Melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan bahwa hari ini penyidik dari Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melakukan pemanggilan ketiga untuk pemeriksaan tersangka Riza Khalid yang diduga terjerat kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga kilang pada PT Pertamina Holding serta kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018-2023. Pada 2 pemanggilan sebelumnya, sedianya Riza Khalid yang dikenal sebagai bos minyak ini akan diperiksa pada tanggal 24 dan juga 28 Juli. Tetapi pada 2 pemanggilan tersebut, Maggie, Riza Khalid sama sekali tidak tampak batang hidungnya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung di wilayah Jakarta Selatan ini dan tanpa adanya keterangan. Hari ini kami mencoba untuk mengonfirmasi kedatangan dari Riza Khalid melalui pengacara putra Riza Khalid yaitu Reno Romain. Namun hingga saat ini masih belum mendapatkan respon. Jika setelah pemanggilan ketiga ini belum ada respon juga dari Riza Khalid atau dalam artian tidak kembali menghadiri atau absen lagi dalam pemanggilan pemeriksaan kali ini, maka secara mekanisme hukum sebetulnya pihak penyidik dari Kejaksaan Agung berhak untuk menghadirkan secara paksa atau melakukan upaya paksa sesuai dengan pasal 112 ayat 2 di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan terkait dengan keberadaan Riza Khalid sendiri, memang kalau kita mengutip pernyataan dari Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan bahwa Riza Khalid melalui izin perlintasan diketahui sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025 lalu dan diketahui berada di Malaysia. Dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat melakukan lawatan ke Indonesia pada tanggal 29 Juli lalu juga menyatakan negaranya siap untuk bekerja sama dengan Indonesia terkait pemulangan atau ekstradisi dari Riza Khalid yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Juli lalu. Tetapi pihak dari Malaysia masih menunggu kepastian hukum dari Riza Khalid itu sendiri. Yang pasti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencabut paspor dari Riza Khalid. Maggie, untuk diketahui bahwa Riza Khalid ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyepakati penyewaan terminal tangki BBM Pertamina Merak dengan melakukan intervensi pada tata kelola di PT Pertamina. Padahal pada periode 2018 sampai dengan 2023 lalu, PT Pertamina disebut belum membutuhkan tambahan stok penyimpanan BBM. Dan dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka yang terdiri dari pihak internal Pertamina, kemudian juga ada ex-petinggi Pertamina juga, ada perusahaan rekanan Pertamina, dan juga pengusaha swasta. Dan menariknya dari 18 nama tersebut ada 1 nama yang merupakan anak atau putra dari Riza Khalid itu sendiri, yaitu Muhammad Heri Andrianto Riza yang merupakan komisaris dari PT Maritim Jenggala Maritim yang merupakan perusahaan rekanan dari PT Pertamina dalam hal pengadaan stok BBM yang dituduhkan kepada para tersangka. Dan saat ini memang sejumlah tersangka seperti beberapa direktur dari Pertamina Patraniaga juga telah dilakukan penyidikan, bahkan juga telah dilakukan penahanan oleh pihak Pertamina. Dan saat ini kami masih menunggu update terkini, apalagi kehadiran dari Riza Khalid yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara mencapai 285 triliun rupiah ini. Maggie, kembali ke Anda. Kami akan terus memantau perkembangan kasus Riza Khalid. Terima kasih Mahardika Utama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.